Jalur Tekom and Informatics. Perkenalkan, aku Richard Samulatane. Aku berasal dari Teknik Informatika angkatan 2024 dan aku di sini ditemani sama MC terbaru kita nih. Ya, boleh perkenalkan diri. Hai teman-teman semua. Ada wajah-wajah baru nih. Perkenalkan, nama aku dari Saputi Kalisha dari Teknik Komputer angkatan 2025 and welcome to Komatiti. Jos, tepuk tangan Jos. Telat, nggak usah. Oke, jadi selamat datang di kabinet kami, Kabinet Batagatra. Dan tentunya belum banyak gak sih yang familiar dengan kabinet baru ini? Benar, Iya. kabinet baru, kepengurusan baru, Iya, jahim baru. Ada staff baru juga, MC baru. Nggak usah. Oke, lanjut ya. Jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait apa sih Batagatra itu, kabinet baru kita itu seperti apa sih? Dan juga mungkin kita juga akan bahas terkait HMDTIF secara umum. Dan juga aku bisa pastikan topik ini akan menjadi topik yang menarik untuk teman-teman dengarkan, baik itu mendengarkan secara langsung ataupun sambil makan atau sambil belajar gitu, tetap bisa. Sambil Oke. ngelaprak kali ya Kak Ngelaprak, ya. aduh pusing sih. Soalnya Oke. bahasannya sama-sama berat sih, iya. Dan Kira-kira narasumber yang cocok siapa sih Kak buat kita ngebahas Batagatra ini? kira-kira yang cocok siapa lagi nih? Hmm. Iya, yang paling cocok ini dari namanya nih, Batagatra. Di Bahtera itu siapa tuh yang paling penting? Siapa tuh? Awak kapalnya? Nakodanya dong. Enggak, nahkodanya, kapten-kaptennya. Oke, kebetulan nih kapten-kapten kita udah ada di sini nih. Mungkin boleh kali ya kita panggil ya kapten-kapten Betul kita. banget. Oke, silakan kepada Mas Bagas dan juga Mas Abidi selaku Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan dari HMDTIF 2026. Selamat datang Mas, selamat datang. Isi duduk ya, isi duduk ya. Iya Mas, silakan Halo duduk. semuanya, halo semuanya. Halo. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kayaknya mukanya seger-seger banget sih. Iya, ganteng-ganteng banget sih hari ini. Ganteng itu asli. pasti ya cara. Oh, Mungkin ganteng wajib itu ya pasti. Mas ya, wajib. mungkin sekarang cuman lagi stres ya, Iya. kuliah semester 6 aja ya. Wes, ya mungkin buat ketahuan teman-teman, jadi ini adalah Kahim dan juga Wakahim kita nih di Kabinet Batagatra. Nah mungkin sebelumnya kita pengen dari Mas Bagas dan juga Mas Abidi untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ini Mas Bagas ini ketua himpunan, jadi mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Oke. silakan Mas Bagas. Terima kasih Mas Richard. Oke, Iya. sebelumnya halo semuanya, kenalin nama aku Bagas, aku dari TIF 23. Asal aku dari Bekasi dan di sini aku diamanahi sebagai ketua himpunan dari HMDTIF 2026. Salam kenal semuanya, salam kenal. Salam kenal, Mas Mas Bagas. Bagas. Aduh, tepuk tangan dong. Oke. Makasih. Selanjutnya nih. Lanjut. Kalau ketua himpunan doang kurang nggak sih Mas? Pasti ada wakilnya yang membersamai si ketua himpunan ini. Betul. Iya, betul Boleh banget. Mas Abidi silakan perkenalan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Abi aja ya, Muhammad Rafli Abidi Utama. Ya udah panjang deh. Muhammad Rafli Abidi Utama, aku biasa dipanggil Abi, dari program studi Teknik Komputer angkatan 2023. Dan ya aku alhamdulillahnya juga diamanahi sebagai wakil ketua himpunan kali ini bersama Bagas. Itu. Oke, Halo, halo Mas Mas Abi. Abi. Tepuk tangan dong buat Mas Abi. Oke. Jadi sebenarnya Mas di hari ini kami tuh pengen ngulik aja terkait apa sih itu Batagatra. Kebetulan kan Yes. kabinetnya juga masih baru. Masih baru, Jadi belum banyak yang tahu ya Mas ya. jadi perlu diperkenalkan kepada bukan hanya teman-teman di Detif saja ya, melainkan semua halayak yang menonton. Betul. Baik. Ini kalau orang tua aku nonton nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, bangga sih. Bangga ya. Proud Baik. banget sih. Anak saya Wakahim, wah. Aduh, bangga nggak sih gitu dong. Bangga sih, Proud bangga ya, sih. Menarik. Iya. Oke, lanjut. Oke, mungkin pertama-tama dari namanya aja dulu Mas. Ini kan Batagatra. Kira-kira ada nggak Mas pesan filosofis yang terdapat di dalam nama itu? Mungkin mengandung moto tertentu atau mungkin punya pengertian tertentu, atau mungkin bisa juga latar belakang di balik pemilihan nama dari kabinet kali ini. Silakan Mas. Oke, mungkin cerita sedikit dulu ya teman-teman ya sebelum aku bisa jawab itu. Jadi awal-awalnya banget nih, aku sama Abidi mau bikin nama Batagatra itu kita mikirnya lama banget. Kita bener-bener
pengen pastiin nama yang kita pakai itu benar-benar pas dan cocok dengan apa yang mau kita bawain. Jadi kita benar-benar pikir lama banget kan. Seberapa lama tuh Mas? Wah, enggak. 1 abad? Enggak. Itu hiperbola sih, itu hiperbola. Terlalu sih. Pokoknya kita benar-benar butuh waktu lama banget buat mastiin karena kita pengen namanya itu benar-benar pas, mantap, jos dan lain-lain gitu kan. Jos ya pokoknya. Yeah. Jos. Jadi kita pas ngebuat ini kita menganggap kayak ngasih nama anak gitu. Jadi kan Nama anak, Yes. kayak anak sendiri ya. Tapi kita beneran ini. ini tapi beneran. beneran loh, ini beneran. Jadi ada doa gitu loh yang dibawain Betul, di wah. nama itu. Bagus banget. Seperti Ini itu bagus teman-teman. banget. Mungkin kalau dari bahteranya itu ya. Bahtera itu artinya sebuah kapal besar gitu kan. Iya. Jadi harapannya dengan ada nama Bahtera ini tuh wadah yang menaungi banyak manusia di dalamnya gitu. Nah, Gatra itu boleh silakan Mas Abidi yang Gatra. Main asal lempar aja ya. Iya. Oke. Lempar. Tapi ini fun fact tadi kalau nanya berapa lama ya, kurang lebih the moment kita itu nyari BPH ya waktu itu, pada saat itu nyari BPH itu tuh sebenarnya belum ada nama yang fix juga. Oh. Fun fact-nya aja ya. Iya. Jadi benar-benar Belum tahu nih. proses nyari nama itu apa ya, menurut kita yang paling krusial ya, karena apa ya, sebuah nilai filosofi goes a long way kalau menurut pandangan aku pribadi. Nah cuman untuk lanjutin yang tadi Bagas sudah sampein ya, kan Bahtera itu artinya ya kapal besar kan. Kalau bawa unsur filosofi, bahkan itu adalah sebutan kapalnya Nabi Nuh ya, bisa dibilang ya kan, betul. yang emang segede itu kan. Nah tapi kalau dari Gatranya sendiri, Gatra itu secara harfiah, secara artinya by definition itu adalah unsur-unsur. Nah cara menjelaskannya lagi, Gatra itu sebenarnya mereka adalah sekumpulan unsur yang nggak bisa berdiri secara sendiri. Jadi seperti itu yang apa ya bahasanya, melengkapi konsep Bahteranya itu sendiri. Kalau misalnya kita ngomong Bahtera Gatra, ya udah itu sebuah kapal yang berisi banyak sekali unsur-unsurnya. Contoh aja kalau kita ambil dari departemen, kita terdiri dari 6 departemen. Dan dari berapa pengurus Bagas? Maksudnya pengurus? Pengurus ini Berapa nih? Ayo. Wow, ada Ayo. 79 anggota. Oke. Total 79 Oke. orang. Oke. Oh iya, sebelumnya Mas, itu ada pertambahan atau pengurangan ya Mas dari dibandingkan dengan kabinet sebelumnya? Dibandingkan dengan kabinet sebelumnya itu kita nambah sih, kita Oke. nambah. Nambah. Iya. Nambah. Berdasarkan kebutuhan juga ya Mas? Yes, ya? berdasarkan kebutuhan. Karena Oke. menurut kami kan HMDTIF ini kan mengurus jatuhnya 4 angkatan aktif ya. Kalau di total itu bisa sekitar 1000 atau 800, around 1000 gitu. Diurus dengan 79 orang jatuhnya gitu. Jadi kita harus iya, Mas. nambah lagi. Oke Mas. Silakan Mas dilanjutkan. Oh iya. Iya. Aman. Oke. Nah, jadi tadi balik lagi ke Gatra ya. Mungkin karena aku sama Bagas juga itu sempat mikirin beberapa alternatif kan. Cuman yang bikin kita memikirkan pada akhirnya Gatra, karena Gatra ini tuh dia sendiri itu adalah sebuah akronim. Jadi kan Gatra ini kan GATRA. Nah, dari tiap-tiap huruf itu sebenarnya memiliki artinya masing-masing, yang dimana enggak. Iya sih. Beneran. Bisa, Serius ini, beneran. serius, real Jujur chat, baru real tahu, chat. jujur. Oh iya. Ini fun fact yang Fun fact, sangat fun fact. wow, keren sih jujur. Oke, Boleh aduh, lanjut. jadi terpaku, jangan gitu dong. Jadi kalau dari Gatranya itu sendiri ya teman-teman, kan kalau G itu stands for gagasan. A-nya stands for Abidi. argumen. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Anugerah. Anugerah. Wow. A-nya Masuk sih. A-nya stands for argumentasi, T-nya stands for teratur, R-nya itu adalah rasional, A-nya itu adalah akal. Oke, jadi emang kalau dijabarin itu agak banyak sih sebenarnya, cuman pada intinya kita mau menyampaikan bahwa Gatra ini itu harapannya apa ya, kayak emang unsurnya bahwa semua pengurus HMDTIF itu dan juga anggota-anggota HMDTIF itu yang memiliki kapasitas diri untuk berinovasi, untuk berdialog, untuk mengeluarkan isi-isi pikiran mereka lah, dengan harapannya itu semua merupakan sebuah argumen yang berdasar, tidak Oke, Mas. ngangong-ngangong lah ya kalau Iya, Mas. tidak omon-omon kalau kata pemimpin kita. Nah, Iya, Mas. seperti itu sih teman-teman harapannya. Benar. Kan apalagi kita base buy-nya dari Detif ya teman-teman ya. Berarti di balik namanya itu ada doa yang besar banget Iya, buat betul, departemen betul kesayangan banget. kita nih ya. Iya. Betul sekali. Oke. Gak usah ngomong aja. Betul, sebelum lanjut, ini properti atau boleh diminum? Boleh diminum, Oh, boleh diminum. silakan. Oh, ala silakan. kirain dari tadi. Aduh, silakan banget nih. Kirain Boleh banget ya. minum. Izin minum ya.
Terima kasih ya. jangan. teman-teman. Boleh dong Mas, boleh dong. Mas Iya. Richard nih bisa aja nih. jangan Makasih ya. gitu, Mas. Ya Mas. Aus juga ya ternyata yang ngomong. Baru mulai Oke, gitu. kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sebenarnya apa sih fokus utama kabinet kita ini yang berbeda dari kabinet-kabinet sebelumnya nih? Oke. Jadi sesuai dengan visi misi kami ya, kita tuh Yes. bener-bener pengen apa ya? Kita tuh fokusnya tuh mengadvokasikan suara mahasiswa Detif, terutama anggota Detif ya. Jadi kemarin tuh sempet beberapa ada keresahan kayak masih ada gap yang jauh antara pengurus ke anggota dan pengurus juga ke jajaran dekanan gitu kan. Jadi fokus kami di sini tuh kami bener-bener pingin kita tuh bareng-bareng jadi Detif. Ada anggotanya, ada pengurusnya, serta sampai ke jajaran departemen, dekanat dan lain-lain itu kita benar-benar bareng-bareng. Jadi di sini salah satu upaya dari kami itu kita pengen mengadvokasikan suara dari teman-teman anggota supaya bisa benar-benar terdengar dan ada apa ya, terjalin hubungan gitu loh sama pihak jajaran dekanat dan lain-lain kayak gitu. Oke Mas, berarti lebih ke merangkul ya Mas ya? Yes, merangkul Oke. semuanya dari anggota, pengurus. Oke Mas, sebelumnya aku pengen gali lebih dalam. Sebenarnya dari Masnya sendiri, mungkin dari Mas Abidi juga, gap apa sih yang kayak misal aku pengen denger sih Mas, kayak contoh konkretnya gitu, gap antara pengurus dan juga anggota. Mungkin Oke. boleh dijelasin lebih lanjut Mas, soalnya kan aku sering denger kan hampir semua mahasiswa Detif itu nggak sadar kalau mereka itu anggota dari Detif. Betul. Ya, Iya, benar. Mas. Nah mungkin apakah itu kesenjangan yang Mas maksud? Mungkin boleh dijelaskan Mas? Oke, jadi sedikit dari aku dulu ya, mungkin nanti Abidi bisa nambahin. Jadi Detif ini kan baru berdiri selama 4 tahun ya. Iya Mas. Oke. Kita dulunya itu berpisah nih antara TIF sama Tekom dan ini adalah tahun keempat Detif berdiri. Wah. Nah ini sebelumnya aku mau terima kasih juga nih, mau sebut Ya, kabinet-kabinet shout out kepada sebelumnya. kabinet sebelumnya ada Renjana Mandala, ada Jati Jati Asta, Asta, dan Gelora Sanca. dan Gelora Terima Sanca. kasih, karena Iya. tanpa mereka kita nggak ada di sini juga. Betul gitu. Mas, betul. Jadi di sini itu kabinet Bahtera Gator itu kan tahun keempat ya teman-teman. Iya, Mas. Dari hasil penggabungan peleburan antara TIF dan Tekom. Yes. Nah di situ tuh banyak perbedaan gitu ya, entah itu budaya dan lain-lain gitu kan, sebenarnya bisa bilang dua unsur yang berbeda mau disatukan gitu kan, itu Iya, pasti butuh waktu yang cukup lama buat mereka bisa satu bareng-bareng gitu kan. Terus muncul juga teman-teman anggota Detif itu, mereka tuh nggak sadar kalau mereka itu adalah bagian juga dari Detif. Mereka tuh Detif juga loh, jadi Iya, Mas. bukan kita aja nih yang jahi merah marun yang Detif, tapi mereka juga tuh sebenarnya Detif juga, dan itu rasanya masih belum ada kesadaran gitu loh kalau Oke, mereka Mas. juga Detif. Mereka tuh juga bisa ambil peran untuk Detif, mereka tuh juga bisa mengusulkan sesuatu buat Detif kayak gitu. Kayak miskonsepsi utamanya sih ya menurut aku sebenarnya gini. Kalau contoh yang konkret ya menurut aku ya Chat, itu sesimpel kayak kita setiap ngadain musyawarah. Oke Mas. Ya kan, perhitungan quorum tuh umumnya selalu kurang kan ya sebenarnya. Yang dimana sebenarnya mahasiswa teman-teman Detif kita sebagai anggota Detif itu tuh mempunyai hak untuk bersuara di situ. Betul. Tentang apa yang dirumuskan di situ, apa yang dibahas di situ, itu tuh mereka mempunyai hak juga. Jadi miskonsepsi utamanya itu sebenarnya ya antara anggota dan pengurus, yang dimana sebenarnya kita itu yang IG page Detif sekarang itu di-run oleh pengurus, sesimpel itu. Kabinet sekarang ini adalah bentuk dari pengurus Detif. Sedangkan siapa sih anggota-anggotanya? Anggota-anggotanya adalah mahasiswa aktif Detif. Jadi Oke. miskonsepsi yang masih sering terjadi sih menurut aku itu ya teman-teman. Oke Mas. Yang bisa bukti secara konkret itu contohnya sih paling simpel menurut aku musyawarah tadi itu. Sebelumnya Mas, aku pengen nanya, seberpengaruh apa sih partisipasi mahasiswa Detif yang khususnya yang non pengurus ya Mas terhadap hasil musyawarah tersebut? Maksudnya keputusan yang diambil di musyawarah tersebut apakah mempengaruhi nasib teman-teman Detif secara langsung? Jujur pertanyaannya menarik, seru. Benar. Mungkin aku duluan boleh guys? Boleh nanti gue tambahin. Gini, tadi seberapa impactful ya let's say? Ya, seberapa berdampak Mas? Kalau menurut aku itu bisa berdampak banget karena gini ya. Kalau aku ngelihatnya mandangnya dari segi what if the worst case itu adalah ketika orang ada ketidaksepakatan dengan sebuah keputusan tapi dia tidak mengetahui keputusan tersebut.
Oke, I see, Mas. Ya kan? Iya, Mas. Padahal coba let's say kalau kita di POV sebagai orang yang kayak gitu. Misalkan aku kayak gak di include di diskusi kita bertiga nih. Terus Bagas say something yang menurut aku kayak itu kayaknya nggak bener deh, kayaknya bisa kayak gini deh, ada alternatif yang lebih baik deh. Nah, itu kan aku tidak bisa menyuarakan hal itu gitu loh. Sedangkan menurut aku musyawarah ini adalah let's say paling umumnya ya, itu quorum paling umumnya untuk kita berkumpul dan memang menyepakati apa aja nih haluan teman-teman HMD, pengurus HMD TIF. Dan juga kalau emang ada juga kan yang sebutannya musyawarah yang mana? Kalau penentuan kahim wakahim. Sidang terakhir itu. Iya, kayak let's say hal-hal kayak gitu juga kan benar, menurut aku impactful gitu loh untuk teman-teman lainnya ketahui. Karena di situ bisa terjadinya sebuah apa ya, menurut aku gini. Aku sangat mengedepankan diskusi ya, teman-teman. Jadi kalau dari aku pribadi mandang bahwa ya sebenarnya setiap orang berhak aja beropini. Jadi menurut aku itu yang penting gitu loh. Lu jadinya kayak kalian tuh bisa miss out on something gitu loh ketika tidak menghadiri acara-acara seperti ini. Dan juga kalau kita pandang lagi sebagai sisi fungsionaris ya, setiap minimnya keterlibatan anggota itu jadi dampak yang besar untuk kita juga. Karena apa? Kita justru nggak dapat masukan. Dan itu menurut aku sangat amat apa ya bahasanya ya, sangat amat penting gitu loh. Sebuah feedback kan goes a long way ya. Betul. Nah, jadi kalau kita nggak punya feedback, gimana juga caranya kita berkembang dan tahu kita salah di mana. Sedangkan kalau dari POV fungsionalis kan kita selalu udah berusahain yang sebaik mungkin kan buat teman-teman anggota. Cuman ya mungkin salah satunya itu. Jadi kita nggak dapat feedback secara langsung. Itu sih kalau mau nanya seberapa berdampaknya. Oh iya, Mas. Berarti sebenarnya musyawarah ini penting banget ya, Mas, untuk jadi apa sih, Mas, perhatian dari teman-teman DTIF ini. Iya, salah satunya itu penting banget. Dan juga kayak keterlibatan mereka dalam proker, keterlibatan mereka dalam ya day to day basis aja interaksi sama pengurus itu menurut aku goes a long way gitu loh, teman-teman. Itu sih. Mungkin selanjutnya aku pengen nanya sih, Mas, maksudnya di tahun keempat ini apakah ada usaha gitu, Mas, yang dilakukan yang bisa saya bilang baru, mungkin kayak terobosan baru? Apa yang misalkan tadi kan aku dengar kalau visi dari Mas ini kan untuk mempererat dari pihak dekanat, terus juga pihak dari himpunan sendiri dan juga dari anggota himpunannya. Betul. Nah itu ada nggak, Mas, kayak usaha konkretnya gitu untuk melakukan hal itu? Oke. Salah satu upaya dari kami ya itu mungkin bakal dimulai di tahun di angkatan 2026. Pas mereka baru masuk itu nanti mereka kan sekarang itu ada jaket angkatan kan. Ada TIF, ada Tekom. Mereka punya identitas masing-masing. TIF warna abu-abu dan hitam, Tekom warna coklat. Nah, salah satu upaya kami juga merangkul semuanya dan ngasih tahu gitu loh kalau mereka adalah bagian dari HMD TIF, mereka bagian dari anggota HMD TIF. Itu kami ngebuat seluruh anggota HMD TIF itu punya identitas yang sama. Itu kita bakal pakai merah marun semua gitu buat identitasnya. Jadi menarik ya. Jadi juga numbuhin rasa proud dan kayak jadi ngerasa dianggap gitu loh mereka. Aku HMD TIF juga ya. Oh iya, aku warna merah marun, aku HMD TIF gitu ya. Tapi nggak lupa juga kita tetap masukin identitas dari prodi mereka. Jadi tetap ada warna-warna abu-abu untuk TIF, ada warna coklat untuk Tekom. Jadi salah satu upaya kami dan harapannya benar-benar bisa bisa kena gitu ya sama teman-teman, karena jujur aja kiblat kami tuh kita sempet ngelihat kayak dari ini nggak apa ya disebut ya, nggak apa kan ya. Jadi kiblat kami tuh TBNS tuh dari ITB. Wah kan kalau himpunan ITB tuh kayak gimana teman-teman ya. Dan jadi aku ada salah satu teman di Fakultas Mesin ya, mereka tuh benar-benar bangga banget sama jaket himpunannya gitu loh. Kayak even mereka tuh anggota himpunan tapi mereka benar-benar bangga banget sama himpunan mereka gitu loh. Jadi ya harapan aku dengan adanya perubahan jaket himpunan nanti buat anggota itu bisa numbuhin rasa kepunyaan gitu, rasa kepemilikan mereka sama himpunan DTIF ini, kayak gitu Mas Richard. Dari aku sih kayaknya setuju sih, Mas, untuk usulan itu. Itu menurutku usaha yang bisa aku bilang punya impact yang cukup signifikan, Mas. Amin Richard. Karena paling kelihatan nggak sih, Mas? Iya, betul. Iya. Boleh. Semoga ya, itu amin banget. Mas. Sama mau nambahin sih, sama mau nambahin salah satu lagi itu
Ini jadi kalau dalam aspek proker ya kan, kalau mau nggak mau sebenarnya kalau bahas kita sebagai pengurus nggak jauh-jauh dari bahas proker kan ya teman-teman. Iya, Mas. Karena itu adalah salah satu upaya kita untuk membantu teman-teman detif mencapai ya pengembangan diri yang baru lah. Nah jadi kalau salah satu upayanya lagi adalah sekarang itu setiap selesainya proker ada survei kepuasan. Nah menurut aku itu salah satu acuan yang bisa digunakan oleh kita sebagai pengurus HM Detif untuk melihat apakah sebenarnya kita bikin ini berdampak atau ini cuma dari POV kita aja. Oke, Mas. Gimana sih dari POV teman-teman kita yang anggota yang dimana mereka memang berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi kalau mau ngomongin dari sisi program kerja ya mungkin ya, salah satu upaya yang kita lakukan itu sekarang adalah itu. Jadi di Iya, setiap Mas. proker, di setiap akhir proker itu ada link presensi kan ya biasanya. Iya, Nah Mas. di situ mereka harus mengisi salah satunya yaitu survei ya, bahasanya survei Survei. kepuasannya. Jadi itu juga tuh salah satu upaya yang kita mau lakuin. Iya, Mas. Terobosan yang baru juga sih, Mas, itu. Betul. Betul. Jadi harapannya juga kayak ada wadah gitu loh buat mereka bisa bicara dan ngasih tanggapan buat kita juga. Iya, Jadi Mas. kesannya di sini kita nggak HM Detif nggak apa absolut Ya, apa sih nggak semaunya aja. Yes, nggak bisa Iya. yang nggak terima kritik gitu ya. Iya. Jadi mereka ada wadah buat mereka bisa ngasih masukan juga buat kita dan Oke, Mas. gitu. Oke. Selanjutnya nih, ada nggak sih, kan ini kan udah kabinet keempat ya Yes. mas, ada nggak sih hal-hal yang masih sering diributkan gitu dari kabinet 1 sampai 3 dan sampai sekarang udah masuk ke kabinet 4 tuh kayak belum selesai gitu, masih ribut banget tentang masalah ini gitu. Wah menarik nih pertanyaannya nih. Bagas, banget silakan ya. duluan Bagas. Boleh ya, sebenarnya ya yang paling aku rasain banget itu sebenarnya udah sempat di-mention juga sebelumnya, yaitu para anggota dari HM Detif itu masih belum tahu kalau mereka adalah bagian dari HM Detif. Itu dari tahun ke tahun itu mulai kayak ya udah HM Detif aja gitu loh. Kayak Oke, masih ya? aku tif aja, tekom aja segala macam itu tuh masih kerasa banget dan nggak bisa satu gitu loh awal-awal ya. Ini aku kan sebelumnya pernah sempat masuk jadi staf muda di Renjana Mandala ya. Nah itu tuh masih cukup kerasa tif tekom, tapi di situ tuh seru banget karena di sana tuh tahun pertama dari HM Detif dan menurut aku untuk tahun pertama itu keren banget karena mereka benar-benar menyatukan antara TIF dan Tekom yang punya budaya yang berbeda banget. Iya. Dan sebelumnya Keep in Mind mereka juga punya himpunannya masing-masing kan. Betul, Tekom sebelumnya. ada Himatekom dan Betul. di TIF ada HMIF. HMIF. Nah itu mereka menyatukan itu semua jadi HM Detif Renjana Mandala. Menurut aku itu keren banget karena bisa ngebuat apa ya bahasanya Ya ngebuat apa yang Ngebuat udah kita apa, jalanin benar. sekarang juga gitu Betul, kan. Mas. Simpel itu kan. Kita nikmatin buah yang mereka tanam ya. Iya, Hmm, wah betul banget gokil, tuh. gokil. Suka banget sebutan itu Iya, sih. iya. Iya. benar kayak gitu. Jadi malu aku. Enggak usah gitu dong. Tapi yang paling kerasa tuh itu mereka benar-benar masih belum sadar banget dan dari beberapa tahun kemarin tuh masih cukup kerasa gitu loh bagi aku ya dan Iya, Mas. mungkin dari masukan teman-teman juga. Jadi salah satu upayanya itu yang itu kita benar-benar buat mereka dianggap gitu loh jadi anggota dari HM Detif dan jelas gitu loh ada bentuknya juga gitu kan. Itu dari aku sih. Tapi sebenarnya gini, aduh lupa. Nggak apa-apa, nggak Oh apa-apa. ini, nah jadi sebenarnya gini ya teman-teman, itu juga not entirely gini kan dari tadi kita ngomong kayak banyak yang belum sadar bahwa mereka tuh adalah anggota HMDTIF, Yes. ya kan? Tapi itu juga bukan sepenuhnya salah mereka sebenarnya. Betul. Itu yang harus di note juga ya. Betul. Mungkin emang pada dasarnya upaya kita ini untuk saat ini memang masih perlu a lot of troubleshooting lagi ke depannya gitu kan. Cuman itu juga bukan berarti kita harus menyampingkan masalah itu. Ya mau nggak mau tetap di notice dong ya kan. Mau nggak Betul, mau Mas. harus ada sebuah upaya juga Iya. gimana biar yang tadinya misalnya kayak jaraknya ya let's say 500 meter jadi 50 meter. Iya, Ya ada kan yang jadi penting ada makin bisa kemajuannya, iya Mas. makin Betul. makin mendekat Dekat gitu lah. kan. Heeh. Dan harapannya juga untuk kedepannya tentunya gini ya, mau nggak mau kan kita kalau ngomongin sebuah organisasi itu kan harapannya adalah keberlanjutan, ya kan. Ngomongin keberlanjutan itu ya mau nggak mau kita juga harus memikirkan aspek-aspek kira-kira kedepannya bakal gimana ya kalau kita bikin perubahan seperti ini dan sejauh yang kita lakuin bersama-sama dari pengurus HMDTIF sendiri ini ya mau upaya kita yang utama juga adalah untuk memikirkan kedepannya itu bakal seperti apa. Oke, Jadi kayak Mas. gitu. Nah, ngomong-ngomong soal keberlanjutan nih, Mas. Oke. Nah, isu yang sedang istilahnya apa ya populer, Mas, di departemen kita. Sebenarnya ini bukan cuma di departemen kita sih, Mas. Tuh. Kayaknya hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu
muncul apa ya Mas ya, seperti stigma buruk Oke. terhadap himpunan mahasiswa. Jadi kayak misalnya sikap apa ya Mas? Aku bisa bilang skeptis Hmm. terhadap apa yang dilakukan sama Ormawa ya. iya Mas, apa yang dilakukan atau coba untuk diwujudkan oleh himpunan mahasiswa. Nah, untuk menghadapi stigma-stigma yang buruk itu Mas, kira-kira pendekatan dari HMDetiv untuk di kabinet sekarang itu seperti apa Mas? Oke, itu sebenarnya masalah yang cukup ini ya, kerasa gitu ya, nggak di cuman di Ormawa di Filkom maupun di UB, mungkin di mana-mana juga Iya Mas. punya masalah kayak gitu ya, minat kurangnya minat dari Betul. penerusnya atau apalagi peserta dari prokernya dan lain-lain gitu ya. Nah itu kita juga sempat, wah ini gimana ya, kita kan sempat ada struggle juga ya beberapa saat itu buat nyari BPH dan lain-lain mungkin. Nah itu kita benar-benar, karena itu kita cukup kepukul gitu loh, kedepannya kita nggak boleh sampai kayak gini lagi, kedepannya kita harus punya bekal dan punya ngasih bekal lah buat penerus kita, kayak gimana sih jadi pemimpinnya kayak gimana, terus gimana sih bisa beneran ngasih impact yang kena gitu ya. Oke, Mas. Jadi pada dasar tuh kita harus mulai benar-benar dari layer-layer atasnya dulu ya. Let's say kita bahas di teman-teman BPH dulu. Kita harus tugas dari kami tuh benar-benar harus buat BPH-nya tuh tahu apa yang mereka lakuin, dan kita harus juga bikin mereka ngasih bekal, ngajarin mereka buat jadi cara pemimpin yang baik, cara ngurus manajerial yang baik kayak gimana segala macam. Itu mulai layer terdekat tuh kayak gitu. Terus untuk ke bawahnya nanti pasti kan bakal ngikutin juga kalau BPH-nya juga udah punya bekal gitu kan. Nah cuman kalau untuk skeptis terutama di Filkom gitu ya, itu kan minat organisasinya nggak yang aku bisa bilang nggak yang wah banget segala macam. Cuma salah satu upayanya ya seperti itu tadi, yang layer-layer terdekat dulu kita kasih bekal dan lain-lain. Cuman kalau untuk penyebarannya ya sebenarnya itu kasih kesan gitu. Jadi dari tiap proker kita benar-benar memikirkan ini prokernya ini beneran bakal kena nggak sih ke mereka tuh bakal butuh nggak sih proker ini. Jadi kayak bener-bener bukan proker yang jalan asal jadi, outputnya ya udah kita nggak tahu outputnya apa gitu kan. Yang penting jalan gitu. Yang penting jalan, yang penting proposal jadi, LPJ jadi segala macam, itu nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kita benar-benar mikirin dulu nih sebelum proker jalan, ini outputnya mau apa, outputnya tuh buat siapa, outputnya nih gimana cara nyampein outputnya. Jadi itu yang benar-benar harus kita pikirin gitu loh di awal, supaya nanti para pesertanya nih yang ikut proker itu benar-benar ngerasa bagus nih acaranya, rapi nih segala macam, kayak berkesan juga buat mereka dan bermanfaat juga. Bermanfaat gitu loh. Jadi mereka juga ada rasa buat ada rasa ketertarikan gitu. Jadi kayak wah ternyata seru ya, dan outputnya tuh juga jelas gitu loh. Jadi kita sebelum memulai apapun harus memikirin dulu outputnya mau kayak gimana, sasarannya siapa, dan mau dikenain dengan cara apa. Dan itu yang paling penting dan harus kita jalanin gitu loh. Kayak gitu, betul. Iya, kalau dari aku sih sebenarnya untuk kabinet ini, aku lihat program kerjanya tuh pada bagus-bagus ya Mas, dan jelas juga outputnya akan seperti apa. Misalnya kan aku lihat yang kemarin Tekra tuh, wah kompetisi itu Mas. Betul. Peminatnya Keren baik banget loh iya. Kak. Dan bilang kayak, ih ini lomba yang aku cari-cari nih. Iya sih, gitu. Ini juga Banget juga. kalau nggak ini kayak proker lomba pertama atau enggak Mas di HMDetiv sepanjang 4 kabinet ini? Oh enggak, sebelumnya ada lomba-lomba tentang bisnis. Oh iya, Bufes, betul. Tapi kalau untuk lomba IT ini yang pertama. Ini yang pertama. Wah, ini untuk tahun pertama kali ini Tekra ini tahun pertama tuh di sekarang, dan berarti iya kita udah punya dua ranah yang berbeda tuh Mas. Ada yang teknikal benar-benar di IT, dan juga ada yang di kewirausahaan. Betul. Menurutku itu udah bagus banget ya Mas ya. Bagus banget tuh. Kabinet kita kali ini. Amin. Amin ya, semoga berjalan. Boleh lancar ya. tepuk tangan buat kabinet kita ini. Oke, kembali lagi bersama kami setelah break sejenak tadi. Mungkin boleh dilanjutkan lagi? Apa? Aku lanjut ya. Iya, lanjut lah, masa berhenti.
Boleh. Kan marah-marah aja. Ya, Yanis ya. Kacau nih emang Herman. Sabar. Tarik napas dulu, kita tarik napas bareng-bareng, tarik napas. Tahan. Buah. Kira-kira ditahan terus, Mas? Enggak dong, kita Enggak, enggak. enggak. Oke. Oke, aku lanjut ya. Aku mau minta pendapat Mas Bagas sama Mas Abi nih. Boleh Denisa, boleh Denisa. Nah, kita kan aku pribadi nih baru dikit lagi gak jadi maba lagi nih. Udah. Tua ya? Tua ya. Kita. Kita yang udah tua. Kita udah paling tua nih. Terus biasanya Hmm. himpunan tuh bakal kelihatan banget kalau kita masih jadi maba. Kayak Hmm. misalnya Intrif lah, Oh, ada iya, ada I see. Jakam, Yes. terus misalnya Asas Study Room, Betul. belajar buat UTP, UAP. Yes, betul. Terus kira-kira menurut Mas Abi dan Mas Bagas nih, kalau misalnya kita udah gak jadi maba lagi nih, kayak kita jadi nggak kerasa ada himpunan lagi nih di sini. Jadi kayak mereka jadi berjarak, jadi kayak kita nggak ngerasain ada himpunan lagi di sekitar kita. Gimana nih menurut Mas Abi dan Mas Bagas? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Thank you ya Denisa ya, thank you banget, lo keren banget. Dan apa ya? Aku izin jawab ya. Silakan. Mungkin nanti bisa Abi ditambahin juga. Jadi Enggak mau. tambahin dong. Nah, ini gue dikit-dikit aja. Jadi tuh ini apa ya, statement kayak gitu bisa muncul tuh aku rasa nggak bisa disalahin mereka juga. Betul. Aku nggak bisa kayak kontrol sepenuhnya aku yang kita yang lu harus ikut ini bla 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 kayak gitu segala macam. Iya. Cuman dari kita itu pasti untuk setiap angkatan itu punya fokusnya masing-masing. Kan nggak mungkin kan udah semester tahun terakhir nih kita ajak mereka buat ospek lagi kan nggak mungkin. Jadi contohnya Mas Richard. Ada kemungkinan. Kemungkinan. Itu jangan. Itu kok jangan? Oh, ya, mungkin. Ada kemungkinan dong, Mungkin. masih ada kemungkinan sebenarnya. Jadi gini, sorry. Misalnya tahun semester 4 dia udah lulus interview terus tiba-tiba kita Oke, interview lagi. iya. Kan nggak mungkin kan? Oke. Jadi setiap angkatan itu pasti udah punya fokusnya masing-masing. Kita udah punya proker yang memang tertentu untuk angkatan tertentu gitu. Oh, Bisa iya. di maba tadi ada interview, Betul. juga bisa ikut asa. Betul banget tuh. Tuh, terus nanti pas mereka udah masuk mau KRS-an, kan berarti di semester Itu di berapa? semester mulai kamu nggak sih? Iya, kamu ya. Iya, semester Habis ini. Nah, berarti untuk teman-teman 25 untuk 25. teman 25 jangan lupa ikut program kerja di SMIK KRS. Betul. Di SMKRS. Di SMKRS apa Mas Bagas? Dismik nanti bakal ada di bulan Juni, tanggal 6 Juni. Nah, Kira-kira apa aja yang disampaikan Mas di Dismek nanti? wah Nah. itu fokus banget untuk teman-teman 25 ya terutama ya. Jadi kan kalian belum pernah KRS-an kan? Betul. Dismik apa sih Bang kepanjangannya? Nah, Dismik itu adalah diskusi akademik. Oke. Jadi di situ nanti kalian bakal apa ya bahasanya? Dikasih tahu lah caranya KRS-an gimana sampai teknisnya juga nih, cara mencet apa aja di halaman siang. Kalian nggak tahu kan? Kamu nggak Nggak tahu? tahu, Kan? kosong nih. Nah iya nanti kamu kalau ikut Dismi kamu jadi tahu matkulnya yang Iya. harus diambil apa aja, bahkan Karir pet. ya learning pad-nya juga Learning bisa pad, sorry, ya. diambil kayak matkul minatan kamu apa, nanti di TIF itu untuk apa aja, TEKOM untuk apa aja kayak gitu. Jadi setiap angkatan itu punya Fokus ya, terfokusnya program kerjanya masing-masing. Detailnya mau Ini buat tambahin bagasnya nih ya. Kalau saya ada magang go juga ya Mas ya? Nah, Aduh. jadi bridgingnya bagus banget. Nah, Iya. tapi aku ngerti tuh Bagas maksudnya gini-gini tuh ngapain. Iya. Tapi yang dimaksud Bagas tuh, nah, jadi gini kan sebenarnya kalau saat maba itu apa ya bahasanya kelihatan banget ya karena memang itu program kerja pertama mereka ikutin, contohnya paling simpel interview kan. Nah itu program kerja yang mereka memang ikutin secara langsung dan juga itu memang bentuk sebuah kaderisasinya mereka gitu kan. Kenapa itu bisa dibilang kerasa banget kan waktu zaman kita maba kemarin kan. Nah tapi kalau untuk seterusnya kan gini ya, simpelnya aja orang kuliah kan pasti sebenarnya punya fokus dan tujuannya masing-masing kan. Betul. Cuman di situ sebenarnya kita juga mengadjust lah ya bahasanya, kira-kira nih berdasarkan semester mahasiswa ini apa sih yang bisa kita sediakan untuk mendukung kuliahnya mereka. Betul. Simpelnya kayak gitu ya. Contoh yang tadi kita udah sebutin, di tahun pertama itu ada interview, ada ASA, di tahun kedua juga ada Dismi KRS, terus juga ada tadi apa nyata beberapa contohnya Tekra. Tekra juga itu kan cocok ya buat orang yang mulai di semester 2 sama 3 ya. Yes. Karena kan 2, 3, 4 ya. Iya, karena emang itu kan salah satu proker yang pertama kali di kabinet ini. Shout out ke PSDM, tepuk tangan teman-teman. Lumayan keren. Nah, jadi
Jadi itu benar-benar lomba yang memang terbuka untuk entry grade kan. Betul. Nah itu juga cocok untuk ngedukung mahasiswanya supaya termotivasi lagi nih ikut lomba. Oh jadi alur lomba itu seperti ini. Jadi udah tahu pondasinya apa Ya, nih iya, kalau bener ikut lomba. banget. Yes. Itu gitu ini ya nambah portofolio. Nah, Yes. iya benar banget tuh. Sampai saking antusiasnya kan aku sebelumnya nggak pernah, bukan sebuah mahasiswa yang ikut lomba ya. Jujur aku udah sampai nanya ke pihak PSDM ya, aku nih boleh nggak sih ikut Tekra? Karena emang apa ya, masih belum ada kepercayaan diri kan kalau ikut lomba. Masalahnya kan lomba gap itu tinggi banget ya teman-teman ya. Iya. Nggak ada yang kayak benar-benar start di entry grade sebenarnya. Kamu mau nggak mau apa ya? Learning by doing. Nah, mau nggak mau kan learning by doing ya. Dan juga itu mereka nemu gap itu di situ, akhirnya Tekra ada. Nah itu contohnya ya, kalau misalkan mau ngomongin di tahun kedua, umumnya yang di semester 3-4 ya berarti ya. Nah terus setelah itu untuk menjembatani mahasiswa-mahasiswa lagi, kita ambil aja contoh ada di tahun ketiga itu paling umum, di tahun ketiga bagian genap ya guys ya. Yep. Nah itu contohnya ada ACE dan juga Maganggo. Yang memang fokusnya ACE itu kan untuk skripsian ya. Ini jadi skripsian ini tahapannya gini loh teman-teman. Nah kurang lebih kan seperti itu yang kemarin tuh propernya. Terus juga kalau Maganggo itu untuk teman-teman yang dari berapa? Jatuhnya 4. Angkatan 4, Iya, OTW 5. Iya, semester 4 OTW mau OTW 5 yang dimana 2, 3. oh magang tuh ada ini aja, ada PKL, ada ini segala Betul. macam. Di CV tuh kayak gini. Nah, kayak gitu contohnya. Sampai diajarin ini dia Mas ya. Iya. Yes. Salah satunya ada itu. Berarti helpful banget sih. Pasti. Benar, pasti. Karena itu kan apa ya bahasanya? Ya emang tujuan kita adalah untuk mendukung teman-teman dalam proses perkuliahannya kan. Iya. Nah, kalau pertanyaannya kalau untuk tahun terakhir Kak, semester 7 ke 8 itu ada apa? Nah, memang kalau ngomongin secara program kerja itu gak ada yang menonjol untuk mereka. Sebenarnya kalau di tahun kabinet kemarin itu ACE ya salah satunya. Ya, S itu jadi fokusnya ke bantuin mereka skripsian. Nah, cuman itu dapat masukan dari pihak departemen ya kalau nggak salah. Dan dosen-dosen. Departemen dan dosen-dosen untuk ya udah kita nge-split fokusnya aja nih, kalian lebih bantuin mahasiswa untuk yang akan menuju skripsian. Nah, tapi kalau untuk di case-nya tahun keempat, semester ke-7 dan 8, sorry. Itu sesimpel-simpelnya ada masih layanan advokasi kita. Kalau ngomongin layanan advokasi kita kan sebenarnya kita selama mereka masih merupakan mahasiswa aktif, kita tetap bakal ya membantu mereka kan, tetap terbuka untuk jika mereka memang ada masukan kah, ada keluhan kah atau apapun itu yang nantinya tentu bisa kita bantu seperti itu sih teman-teman jawabannya. Tetap ada wadah. Tetap ada wadah, bener banget tuh. Jadi setiap angkatan itu selalu punya fokusnya dari tantangannya beda-beda. Tantangannya beda-beda. Betul. Terus juga kalau udah semester 7 sampai 8 itu kan ini kan mereka udah kayak lewati learning pad semuanya. Yes, Jadi betul. udah tersegmentasi banget. Yes, Jadi betul. udah sangat-sangat sulit untuk menemukan proker yang relevan dengan Iya, sudah cukup keadaan sempit. mereka. Udah Iya. jadinya kita biar ngebantu bisa lebih ke skripsinya mereka gitu loh gimana. Oke Mas. Mungkin Mm-mm. untuk selanjutnya itu ini kan dari kondisi yang ini kabinet tahun ini mau menitik beratkan aku nggak bisa bilang penyempurnaan sih. Maksudnya kita tetap juga pastikan ada salahnya Betul. juga, tapi setidaknya kita mencoba ya Mas ya Betul. untuk mau lebih berdampak nyata untuk mahasiswa detif. Kalau lagu favorit Kahim sebelumnya tumbuh lebih baik cari panggilanmu. Yes, betul. Coba nyanyi Iya. sedikit Mas. Kamu kan yang bisa nyanyi. Boleh, ayo. Dan bisa nyanyi, bilang dan bisa nyanyi. 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 Jangan. Itu beda judul. Sorry. Oke, mungkin lewat kondisi ini ya dari respon dari HMDT seperti apa? Misalnya maksudnya mau lebih bernafas nyata. Maksudnya tadi kan udah sempat dibahas sebelumnya. Kalau ingin lebih mencoba untuk lebih dekat, lebih relevan lagi dengan mahasiswa. Mungkin boleh dibahas lebih lanjut soal feedback itu. Nanti untuk proses bisa saya bilang evaluasi ya dari feedback itu seperti apa? Oke, jadi sebelumnya ya, kalau kita bicara sempurna, Wis, itu gak mungkin ada. sempurna. Bisa nyanyi. Emang hobinya nyanyi. Jadi kalau kita bilang sempurna itu nggak akan ada sempurna. Ya pasti kita ngerasa kurang terus. Ini masih bisa dibenerin nih. Ini masih ada yang kurang segala macam. Kalau kita bilang sempurna pasti nggak bakal nyampe gitu kan. Nggak bakal puas terus gitu kan. Cuman mungkin kita ada beberapa upaya lah. Kan mengingat ya seperti yang sebelumnya kami sebutin, HMDTV ini
masih tahun keempat ya. Jadi kayak masih banyak banget yang kayak masih kita harus beresin, entah itu dari internal, cara-caranya kayak gimana, entah itu juga ke eksternal. Jadi kita masih banyak apa sih biasanya nih, membentuk ini, ngerapin ini Apa nih? Apa nih? bukan. Jadi kayak Apa kita nih? Apa nih? masih bentuk Apa nih? merapihkan semuanya gitu loh. Jadi kayak masih ada yang Optimisasi lah Yes. bisa dibilang seperti kita itu. mengoptimalkan semua yang ada gitu loh. Jadi ya salah satu contohnya mungkin lebih ke di internal ya. Kita bahas internal dulu kali ya. Boleh. Ya, kalau di internal itu misal secara administrasinya di HMDT kayak gimana. Kemarin masih mungkin masih ada apa segala macam, itu kita lurusin semua supaya jelas gitu kan, alurnya diperjelas segala macam. Terus mungkin juga ngasih panduan juga ke tiap departemen, fokusnya mereka tuh ini loh. Kadang mungkin masih ada yang bingung juga, Kak aku di sini ngapain aja ya tugasnya, Kak aku di sini ngapain aja ya, aku masih bingung deh mau ngapain di situ. Kita udah ngelurusin semuanya, kita rapihin juga kayak ini kamu ini jadinya kerjain ini aja ya, kamu ini segala macam. Jadi fokus kita untuk di internal tuh masih ngerapihin itu semua gitu kan. Mungkin kalau analogi dari aku ya, semua orang bisa vibe coding. Tapi kalau kamu pengen ngerti secara bener-bener in-depth, itu kan perlu ada yang namanya flowchart. Ya kan? Flow program ini mau gimana sih? Pun kalau di Telkom kan kita mau ngerancang sebuah alat pun kan tetap butuh flowchart ya. Nah, kurang lebih kita itu mau berusaha, yang aku pribadi maksud optimisasi tadi itu meminimalisir room for error. Ya, jadi dengan apa caranya? Ya membuat panduan-panduan yang memang sifatnya itu udah mutlak gitu loh. Nih loh, biar minimum kita nih kayak gini. Kalian tuh kerjanya kayak gini, peran kamu di sini tuh kayak gini. Nah, seperti hal-hal simpel itu kayak gitu. Tapi masih fleksibel maksudnya disesuaikan. Nah, tentunya masih fleksibel karena kan tiap kebutuhan departemen lain tuh beda-beda ya teman-teman ya. Dari kalian kayak Infocom, PSDM, Advo, Kesma juga kan pasti beda-beda gitu ya contohnya. Jadi tetap bisa di-adjust gitu loh. Gitu sih. Begitu maksudnya. Salah satu kayak dari kita gitu ya. Dan juga kalau mau ngomongin untuk yang anggota ya mungkin ya, yang tadi aku udah mention di awal sih sebenarnya salah satunya ya survei itu sih. Kalau mau ngomongin untuk apa ya bahasanya, yang tadi kalau katamu menyempurnakan kan nggak ada ya, at least optimizingnya. Supaya apa? Karena yang tadi aku udah pentingin, menurut aku tuh feedback goes a long way banget. Ya kan, dan tanpa masukan tuh kita nggak bakal tumbuh lebih baik cari panggilanmu. Betul. Nah, gitu kan. Untuk feedback yang masuk itu nanti diapakan mas? Nah, jadi kayak gini teman-teman, untuk sekarang rencananya itu kan yang tadi aku bilang berdasarkan setelah selesainya sebuah broker, itu kan nanti ada sebuah feedback ya. Nah, feedbacknya itu nanti yang jelas itu akan dipublikasi. Supaya teman-teman tuh memang ada apa ya, transparansi. Nah ya, terima kasih, ada transparansinya kayak gitu. Oh jadi kayak gini menurut anggota-anggota detik nih kepuasannya mereka terhadap broker ini kayak gitu. Nah dan juga harapan kami adalah untuk keberlanjutannya mereka punya hal yang based by data. Jadi mereka mempunyai arah gerak yang memang lebih tertuju, nggak cuman mengawang based by observasi gitu kan. Ya itu sih sebenarnya kalau berdasarkan dari survei itu ya, kenapa salah satunya kita itu pengen juga mulai menerapkan ya apa-apa tuh tertulis secara jelas dan ada backupnya kayak gitu. Jadi kita nggak asal ngomong, yang balik lagi tadi aku bilang gagasan, argumentasi teratur, masuk akal dan rasional. Betul. Jadi kurang lebih kayak gitu ya tentang Batrager. Tapi aku boleh izin cerita dikit gak tentang sejarah HMDT gitu? Boleh nggak sih? Boleh banget ya, boleh banget. Pengenalan kabinet. Betul. Karena ini ilmu fundamental banget sih. Itu dia. Betul banget Mas Richard. Jadi kan zaman abang gimana bang? Bukan zaman abang dulu. Bukan zaman abang dulu. Zaman abangnya abang. Gimana sih? Zaman abang. Bener. Zaman abangnya abang. Betul. Jadi kan ya kita ketahui bersama ya, HMDT itu kan baru 4 kali. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Ini tahun keempatnya. Masih 3 sekian lah. Pokoknya ini OTW tahun keempatnya kan. Nah, itu kan apa ya? Kita tuh selalu berlandasan kalau sejarah itu penting. Yes. I agree. Jadi ada salah satu oknum, aku bilang oknum aja kali ya. Salah satu oknum yang bilang itu. Jadi sejarah itu penting. Sejarah itu penting. Kebetulan dia tuh fans Manchester United ya. Jadi agaknya kayaknya saya tuh ya. Glory Man United. Iya. Denisa kamu nonton bola nggak Denisa? Aku nggak nonton ya. Oh iya mas. Apa-apa. Sebelum itu aku mau nanya, BTW ini warnanya merah emang. Oh gimana ya? Denisa nanti kita habis. Bentar ya. Jadi pokoknya intinya
menurut Glory Man United, menurut fans mereka sejarah itu penting. Dan itulah kenapa kita ini masih tahun keempat, masih ada 3 tahun, orang-orangnya masih bisa kita ketemu, masih bisa ketelepon segala macam, dan kita tuh benar-benar pengen nekerin kayak ini ada loh orang-orang di belakang kita yang udah ngebangun semua ini, udah banyak loh yang terlibat di HMDTIF. Nanam buah tadi bahasa. Betul, udah banyak loh yang nanam buah sebelumnya buat kita ambil gitu kan kasarnya. Jadi apa ya? Aku juga pengen jadi nungguin rasa proud dan bangga gitu kayak, wah gue jadi bagian dari HMDTIF. Wah udah banyak loh sebelumnya udah masuk sini. Salah satu contoh cara kita mengingat mereka tahu tiga kabinet sebelum itu dengan ini. Asik. Kalau kalian lihat di sini ada warna-warnanya di sini agak kecil nggak terlalu kelihatan. Editor boleh di zoom editor Atau di zoom ntar dikasih atau contoh. digambarin di sini nih. Digambarin. Di situ kan ada kabinet kita ada 3 warna. Jadi warna yang 3 paling atas tuh nah ya. Selamat bekerja Jose. Oh, jadi menyertai. 3 warna di akhir itu kita mention kabinet-kabinet sebelumnya kayak kita nandain kalau kita nggak lupa loh mereka udah berjasa banyak loh buat kita di sini. Seperti itu Mas Richard dan Mbak Danisa. Nah, selain itu Nis, kita kan udah bahas soal HMDTIF. Betul. Nah, tentunya HMDTIF gak akan bisa lengkap kalau gak ada figur-figur penting gak sih? Betul. Jadi kita Figur mau penting. tahu nih kira-kira nih dari Mas Abi dan juga Mas Baga sendiri sebagai roda penggerak utama. Gak usah diiniin amat dah, gak usah diiniin amat Chan. Beratnya. Life is not that serious bro. Nah, kira-kira apa motivasi atau mungkin aku bilang apa ya? Benar. Motivasi dari Richard Ceki. Mas Bagas dan juga Mas Abi untuk menjadi motor penggerak ini. Oh, Iya. Waduh. Iya. Jadi untuk sekali lagi meneruskan estafet kepemimpinan di HMDTIF. Gila, respect. Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Ada penontonnya di sini ya. Iya. Tapi- Jujur, di tahap ini aku pengen sombong sih. Oh, nggak apa-apa Chan. Agak salah ya saya itu. Tapi mau nanya dikit nih Chan, mau nanya dikit. Kalau dari kamu sendiri gimana Chan? Kok mau melanjutin? Menarik. Kalau dari aku sendiri jujur aja karena motor penggeraknya Anda berdua. Waduh, Iya. nyebelin banget nih nyebelin ya dia ya, dilempar lagi. Lu lagi mau jajan apa sih Chan? Nah, Richard Mau cuti dulu, mau cuti? Apa? enggak sih. ada cutinya. Oh enggak ya, jangan. Martabak manis sih kalau bisa. Gampang lah ya, gampang. Aman aja Chan. Mungkin Cari poin. Aku Heeh. Kenapa bertujuan untuk kayak aku kan udah di staff kecil sebelumnya, mau lanjut jadi staff ahli. nggak benar sama kayak Mas Icat karena ada Mas Bagas sama Mas Abi. Ya elah. Ini kalau kita tanyain satu-satu juga nih kalau dia jawabannya sama-sama semua ya. Alias pengen martabak. Gini Mas, Danis kenapa ikut? Karena Nata ikut. Panjang ya Iya, ceritanya ya. panjang Ini ceritanya, kita jadi- tanya jadi semua kalau- ya. Oh ya. Jangan ya. Jangan. Iya, kepanjangan. Gitu. Jadi kita coba ya. Iya. Aku dulu kali Iya, ya. boleh. Mungkin sedikit cerita dulu ya. Iya. Aku izin cerita dikit ya teman-teman. Jadi aku itu ikut join HMDTIF itu dari Renjana Mandala alias dari tahun pertamanya. Jadi Oh. aku itu staf muda dulu. Jadi pas aku semester 1 itu kan HMDTIF pertama kali. Jadi aku join lah ke HMDTIF kan di situ. Jadi wah staf muda nih, aku kayak baru ngeliat masih meraba banget kan ini apa sih, gimana sih segala macam. Dan kebetulan orang-orang di HMDTIF tuh pas aku ngeliat pertama kali ya pas aku staf muda, wah rame banget gitu loh, heboh dan seru gitu loh. Jadi kayak first impressionku tuh kayak wah ini seru banget sih, wah ini benar-benar kerasa keluarga dan rame-rame itu kerasa banget gitu. Jadinya aku ya udah memutuskan untuk join lagi jadi staf ahli. Jadi pertama jadi staf ahli, mulai itu kan kita mulai bekerja gitu kan. Oke, kita kerja segala macam. Aku ngerasain berat kan, sempat ngerasa berat segala macam. Cuman ternyata aku baru sadar di rasa berat aku itu tuh yang bikin aku apa ya, berkembang gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak let's say aku pusing. Iya. Stop lagu ya. Stop ya. Aku kayak ngerjain sesuatu yang aduh pusing segala macam berat. Cuman pas sudah aku laluin dan aku pikir aku next time-nya lu ngomong apa nih gue? Sorry. Oke, aku kasih contoh aja ya. Aku pertama kali pernah jadi wakapel proker dulu. Nah, aku pertama kali banget tuh, aku ngeraba banget, aku nggak tahu pengalaman apa-apa segala macam. SMA juga nggak pernah ikut organisasi apa-apa kan. Pas aku ikut pertama kali pusing segala macam, udah kita jalanin segala macam kan pas jadi staff. Terus pas udah lewat dari pusing itu, wah
aku bisa ngajarin orang jadi couple yang baik gitu. Wah. Contoh mungkin contoh. Steering komite. Bukan, maksudnya jadi di situ aku belajar, di pusing itu tuh aku sebenarnya belajar gitu. Oke. Ya udah kan, next tahun kedepannya, tahun kedua tadi aku ngerasa cocok dan wah ini gue banget nih gitu kan. Tahun Asik. keempat jadilah BPH, jadi badan pengurus harian. Di situ kayak mulai kita yang udah menjadi konseptor, udah bukan eksekutor lagi kan, kita kayak membuat proker kayak gimana segala macam. Dan di situ sisi manajerialku bener-bener diuji gitu ya kasarnya ya, bener-bener kayak wah, tanggung jawab terbesar gitu loh, pressure banget. Tapi kayak wah asik sih. Iya. Nah ya udah berjalan kan mungkin kalian juga sempat mengetahui juga ya, Iya, Mas. HMD TV itu sempat beku 1 hari. Oh iya, satu hari. Dan situ aku mulai kayak waduh, ini himpunan yang 3 tahun udah temenin aku kemarin nih, Iya. kayak wah aku nggak rela gitu loh buat beku, kayak ada rasa panggilan tersendiri gitu, aduh rasa lagi, aduh kayak jadi ada rasa kayak Wow. ini udah temenin aku di semester 1 sampai berapa loh, ini kayak orang-orangnya juga orang-orang yang aku kenal loh isinya segala macam, jadi kayak sedih sendiri gitu loh, kayak sedih banget gitu loh. Jadi kayak motivasi dengan bekal yang tidak cukup banyak dan kayak yaudah kita learning by doing, kita ajak teman-teman kita ya Bi ya, kayak Iya. "Wah, ayo kita bareng-bareng yuk HMD lagi, lanjutin HMD lagi segala macam." Jadi kayak gitu cerita dari aku. Mungkin dari Mas Abi boleh Betul, boleh banget Bi. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya, nah ini sih. Jadi teman-teman, kalau ini agak nge-recall dikit ke topik kita yang perihal skeptisism di Ormawa. Jadi gini teman-teman, sebenarnya nggak bisa dipukul rata kayak gitu juga, apalagi kalau base-nya adalah standar sosial. Karena aku berbanding terbalik sama Bagas. Bagas itu benar-benar dari mabanya aja udah organisasi kan sebagai staf muda di Jana Mandala, lanjut ke staf ahli Jati Asta, dan juga lanjut ke BPH Gelora Sancaka, baru sekarang jadi kahim. Nah, kalau aku itu cuman pertama kali himpunan di tahunnya Gelora Sancaka, yaitu berarti tahun ketiga Tiga. kita ya, Tahun kemarin. tahun kemarin. Nah, aku baru pertama kali himpunan di situ. Karena apa? Karena sebenarnya nggak bisa dibilang jauh ya. Kalau dari alasannya Bagas itu karena aku ngerasa kayak oh orang-orangnya asik banget dan memang genuinely nuntut aku untuk berkembang gitu loh. Pressure yang dikasih sama mereka nih bukan pressure yang semerta-merta tidak ada gunanya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya teman-teman. Karena gini, aku pribadi itu bener-bener dulu malah kebalikannya Bagas, aku sama sekali nggak ada rasa penasaran ke organisasi. Karena sebenarnya aku sendiri adalah korban stigma sosial tersebut. Itu. Oke. Aku pribadi itu kayak bener-bener apaan sih organisasi, buang-buang waktu gini-gini segala macam bla bla bla. Betul. Itu di zaman aku maba. Dan kemudian di zaman tahun kedua ya, dimulai di semester 3 sama 4 ya berarti ya. Di semester 3, bener nggak sih? 2 ke 3 ya berarti ya. Tiga. Di 2 ke 3 itu aku mulai banyak join kepanitiaan. Kayak gitu. Karena diinterview kan Mas ya? Kenapa? Diinterview. Iya, aku sempat jadi panitia interview juga waktu zaman kamu apa ya? Iya, Waktu itu Pak. chat ya. Iya. Nah, dan pun itu sebenarnya juga proses filtrasi buat aku gitu loh, berbase baik panitiaan yang dimana aku bener-bener join ke banyak kepanitiaan, nggak cuma dari HMD aja, aku juga join dari kepanitiaan lembaga-lembaga lain. Dan entah kenapa the way HMD menurut aku nge-treat aku itu bener-bener yang ngebantu aku berkembang sejauh ini gitu loh. Mereka emang semerta-merta kelihatannya kayak apa ya, kalau aku bahasa gampangnya itu sayangnya ayah, ngerti nggak sih? Ya kalau bahasa aku tuh gitu, sayangnya ayah. Jadi kayak bener-bener mereka tuh nimpa kalian, nimpa tuh maksudnya kayak ya bikin kalian itu untuk kayak jadi the best version of kalian gitu. Ya tergantung kalian nangkepnya gimana aja. Karena yang aku suka banget juga kan sebenarnya berarti nggak jauh-jauh dari budaya ngobrol, diskusi, sampai ketemu jawabannya kan. There's a quote dari salah satu apa ya, menurut aku kakak tingkat terdekat aku selama aku di kuliah itu goes like kalau kalian mau menjadi sebuah pedang yang tajam, asahlah pedang kalian di dalam, tapi nanti ketika kalian keluar itu keluar bareng-bareng. Jadi kayak gitu, dan itu sticks with me banget sampai saat ini, dan itu adalah jadi alasannya aku tetap lanjut HMD. Kurang lebih mirip sih sama Bagas teman-teman. Menarik banget sih jalan Iya. mas-mas ini ya. Tepuk tangan dulu. Iya, mungkin obrolan kita mungkin sampai di sini ya. Oh iya. Mungkin kalau aku bisa rekap lagi, kita bahas soal tadi isu-isu yang berkembang di lingkungan MBT juga. Kalau kita perkenalan dulu, apa itu Iya. Batra Gatra. Ini perkenalan dari perkenalan. Iya. gitu. Jadi
secara garis besar kita bahas juga soal HMDetif dan juga kabinet yang sedang berlangsung saat ini, dan juga kita juga bisa belajar dari pengalaman Mas Abi dan juga Mas Bagas dalam apa ya, aku bisa bilang selama mengarungi samudra perkuliahan. Keren sih, keren banget itu. Apa dikit-dikit tepuk tangan. Gak apa-apa, apresiasi. Iya deh, atur. Kayak misal Mas Bagas tadi kan bahkan dari zaman maba pun udah ke expose sama HMDetif. Jadi kayak tiada hari tanpa HMDetif. Betul, benar. Udah kayak sholat itu. Iya. Dan mungkin segitu yang bisa kita berdua obrolin sama Mas Bagas dan Mas Abi. Kita mengucapkan terima kasih Mas udah Terima kasih. Terima kasih kembali juga dari Richard, terima kasih banyak Infokom sebagai panitia penyelenggara. Terima kasih. I love you Jose. Jose mau ketawa. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Dan sekian dari perkenalan Batra Gatra ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan juga teman-teman mendapat manfaat dari obrolan kami. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan, baik itu perbuatan maupun perkataan, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.